Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Barada Official, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Barada Official kembali hadir. Namun kali ini Barada Official tidak live misteri atau ekspor misteri, yang melainkan akan cerita misteri. Dan tentunya mudah-mudahan cerita ini akan menjadi hiburan buat Anda semua, para penikmat misteri, para pecinta misteri dimanapun Anda berada. Apa kabar tentunya buat kalian semua, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diselamatkan dimanapun Anda berada dalam suasana apapun. Sebelum saya memulai cerita, alangkah baiknya Anda subscribe dulu, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Barada Official dan juga uploadan maupun video live streaming misteri. Baik sahabat Barada Official, langsung aja di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman, yang mana pengalaman misteri ini dialami oleh rekan saya yang sebut aja namanya Yoga ya. Yoga adalah bekerja di sebuah perusahaan dan terbagi menjadi dua shift. Kadang Yoga shift siang dan kadang juga shift malam ya. Dan sebagai pekerja atau buruh pabrik, dia selalu rajin untuk bekerja mencari nafkah, menafkahi keluarganya. Awal cerita kala itu, kalau tidak salah, Yoga masuk shift malam ya, shift 2. Dimana malam itu adalah malam Selasa. Selasa adalah identik dengan misteri, malam yang sakral, seperti malam Sabtu dan juga malam Jumat Kliwon ya. Seperti biasa, Mas Yoga ini pas menjalankan aktivitas, dia merasakan sedikit mual di perutnya ya. Mungkin salah makan atau gimana, kita nggak tahu ya. Itulah yang diceritakan Mas Yoga kepada saya. Dan perlu Anda ketahui, perusahaan ini adalah perusahaan besar, yang mana toiletnya atau kamar mandinya terpisah jauh di belakang, terbagi menjadi dua bagian, yaitu toilet pria dan toilet wanita. Untuk mencapai kamar mandi itu, Mas Yoga harus melewati samping gedung perusahaan menuju ke belakang, karena memang toiletnya berada jauh di belakang, terpisah oleh gedung perusahaan, dengan gedung perusahaan maksudnya. Waktu itu diperkirakan sama Mas Yoga sekitar pukul 2 malam, kurang lebih pukul 2 malam ya. Dan suasana pekerja-pekerja pun memang sedang sibuk dengan pekerjaannya, jadi sama sekali tidak ada orang di toilet, atau tidak ada orang sepanjang jalan dia menuju ke toilet. Tidak menemui seorang pun, yang ada hanya suara jangkrik dan suara
gemuruh mesin. Berlahan tapi pasti, sambil memegangi perutnya, Mas Yoga ini akhirnya sampai di depan toilet itu. Dan suasana kala itu memang sepi, sekali lagi memang sepi. Tidak ada karyawan satupun sepanjang dia mengarah ke toilet dari depan ke belakang. Sebetulnya Mas Yoga tahu bahwa perusahaan ini memang menyimpan banyak cerita mistis atau cerita misteri dari rekan-rekannya yang bekerja lebih dulu, di mana sering terjadi kesurupan massal, sering terjadi gangguan dari makhluk-makhluk astral tentunya di sekitar perusahaan. Namun karena rasa sakit perutnya ingin buang hajat, terpaksa Mas Yoga ini harus memberanikan diri untuk ke toilet tentunya. Sesampainya di toilet, Mas Yoga bercerita di hati atau berbicara sendiri sambil berdoa-doa. Ya Allah, kok sepi banget. Apakah akan ada sesuatu? Enggak mungkin. Saya harus positive thinking dan tidak boleh kalah oleh rasa takut. Saya harus berani. Begitu ujarnya Mas Yoga dalam hatinya berbicara. Lalu dengan langkah yang yakin, Mas Yoga membuka pintu depan toilet, karena memang toiletnya ada pintu depannya, juga masing-masing kamar itu ada pintunya juga ya. Terbukalah pelan-pelan pintu toilet itu. Tapi betapa kagetnya Mas Yoga. Baru saja dia membuka setengah pintu, tiba-tiba ada sosok tinggi besar hitam di depannya sambil menggeram. Dan tentunya sontak Mas Yoga istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sambil berteriak minta tolong, Mas Yoga lari terbirit-birit, lupa dengan rasa mules di perutnya atau rasa sakit perutnya, ingin buang hajat. Lari dia sampai tidak tahu jalan kemana yang harus dituju, apapun ditabraknya, hingga akhirnya dia di pertengahan samping gedung bertemu dengan seorang security. Lalu security itu bertanya, "Ada apa Mas Yoga? Kok lari-lari sampai teriak-teriak?" Lalu Mas Yoga menjawab, "Aduh Pak, tolong Pak, tolongin saya Pak." "Iya, tolong kenapa? Coba jelaskan, apa masalahnya dulu, nanti saya tolong," jawab security itu. Lalu Mas Yoga menceritakan dengan detailnya apa yang terjadi dan baru saja terjadi yang dialami Mas Yoga. "Tadi Pak, waktu saya di depan, saya sebetulnya kepingin buang hajat Pak ke toilet, dan saya beranikan diri sendiri menuju toilet itu Pak. Tapi setelah saya buka pintu, tiba-tiba ada sosok tinggi hitam menggeram Pak. Lalu saya lari Pak, dan akhirnya ketemu Bapak di sini," jawab Mas Yoga ketika ditanya security itu. Lalu security itu memang orangnya agak sedikit tidak percaya dengan hal mistis atau misteri. Sambil tersenyum malah ketawa,
Mas Yoga ini ada-ada aja. Mana ada setan, Mas Yoga? Setan mah ada di diri kita. Itu mah cuma ilusi. Jawab security itu. Ah, Bapak, kalau tidak percaya, ayo kita ke sana. Jawab Mas Yoga. Ayo, kita berdua ke sana. Saya tidak mau Pak. Bapak aja ke sana. Coba silakan Bapak ke sana. Karena memang mungkin rasa trauma melihat sosok tinggi besar hitam, Mas Yoga ini tidak mau kembali lagi ke toilet tersebut. Pak, saya mau ke depan dulu. Aduh Pak, capek saya lari Pak. Saya mau ke depan dulu. Saya mau minum dulu Pak. Silakan Bapak kalau tidak percaya ke sana. Dengan nada kesal, setengah kesal kepada security itu, Mas Yoga beritakan security itu untuk mengecek jikalau memang tidak percaya. Dan tentunya security itu pun langsung menuju ke arah toilet. Pelan dan pasti security itu berjalan menghampiri toilet sambil hatinya berkata, mana ada setan zaman sekarang. Setan itu di diri kita. Apaan setan? Saya jaga di sini sudah bertahun-tahun, tidak pernah menemui setan. Hanya karyawan-karyawan aja yang mungkin ketakutan. Gumamnya security dalam hati. Dan tak lama kemudian security itu pun sampai di pintu depan toilet tersebut. Lalu dengan agak sombongnya, mana setannya? Hai, tunjukkan sini. Lalu membuka pintu. Dan ternyata sosok hitam besar itu masih ada, saudara. Sambil menggerang, menyeringai, memperlihatkan taringnya kepada security itu. Dan lucunya, menurut Mas Yoga dan menurut pengakuan security itu, disitulah baru security itu pertama kali melihat hantu. Lalu dia menjerit, minta tolong, teriak sambil lari, mengambil langkah 1000. Lalu sambil terengah-engah dia lari mencari Mas Yoga yang tadi. Aduh, betul juga tuh. Gila. Baru kali ini saya melihat namanya hantu. Terus dia berlari dan akhirnya bertemu Yoga yang sedang minum. Mas Yoga, Mas Yoga, Mas Yoga. Betul kata Mas Yoga. Saya barusan melihat ada sosok hitam besar, Mas. Lalu Mas Yoga dengan suara meledek kembali berkata, mana ada setan Pak? Setan itu nggak ada. Bapak baru percaya ya? Aduh, sekarang saya percaya Mas. Percaya sekarang saya. Kata security itu. Makanya Pak, jangan sombong. Gaib itu memang ada. Gaib itu memang ada di sekitar kita. Cuma kita berbeda dimensi, Pak. Saya yakin, memang saya percaya gaib itu ada. Makanya tadi waktu saya ingin buang hajat ke belakang, sebetulnya saya sudah ragu dengan cerita-cerita dari karyawan-karyawan yang pernah diganggu di sekitar toilet, Pak. Jawab Mas Yoga. Lalu security itu berkata, iya Mas, aduh, saya tadinya tidak percaya Mas, tidak percaya dengan apa yang diceritakan sama karyawan-karyawan di sini, walaupun memang sudah banyak di sini kesurupan massal, yang menemui hantu, yang menemui kuntilanak, tapi saya tidak percaya Mas. Tapi kali ini saya betul-betul percaya deh. Saya percaya Mas, kata security itu. Dan tentunya
Mas Yoga pun tertawa sambil berlalu meninggalkan security itu. Dia terlupakan, ingin buang hajatnya sampai terlupakan, sampai dia tidak jadi buang hajat menunggu hari siang. Itulah sahabat Barada Official, sedikit cerita yang dialami oleh rekan saya yang bekerja di suatu perusahaan yang tentunya perusahaannya saya privasi, namanya pun hanya nama samarannya. Itulah sahabat Barada Official, kita jangan terlalu sombong ya, tidak percaya dengan adanya hantu. Karena memang hantu itu ada. Karena goib itu memang ada. Mereka ada di sekitar kita, hidup berdampingan dengan kita. Dan mereka pun ada yang baik, ada yang jahat. Sedangkan yang baik itu selalu melindungi kita, sedangkan yang jahat selalu mengganggu kita. Kita hidup berdampingan dengan mereka, hanya berbeda dimensi, dipisahkan oleh dimensi. Walaupun demikian, goib itu bisa menembus ruang dan waktu, bisa hadir di mana saja, bisa menembus bebatuan, bisa menembus tembok, dan bisa menembus segala-segalanya karena tidak ada ruang dan waktu untuk makhluk goib. Demikian sahabat Barada Official, cerita kali ini. Percaya tidak percaya dengan sosok goib, saya kembalikan ke tangan Anda. Yang jelas, ambil sisi baiknya dari cerita ini, buang sisi buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Barada Official, The Comedy Horror Explore adalah sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menampilkan konten-konten misteri, baik itu cerita misteri, explore misteri, dan lain-lain. Terima kasih banyak. Semoga Anda para penikmat misteri, para pecinta misteri bisa menerima cerita misteri ini. Salam rahayu untuk Anda semua. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.